Halo, selamat malam semuanya. Selamat bermalam minggu. Malam minggu ini saya Wildur kembali menjumpai Anda semuanya untuk ngobrol-ngobrol tentang sejarah gereja dan juga kita. Oke, di kota Évora, Portugal ada sebuah kapel yang dinamakan Kapel Tengkorak. Sebab di kapel itu ada 5.000 tengkorak manusia, kepala dan tulang-tulang manusia yang dijadikan satu, dibentuk sebuah bangunan berupa kapel. Ya, yang membentuk kapel ini, yang membangun kapel ini adalah tiga biarawan dari Ordo Fransiskan. Mereka mengumpulkan tulang-tulang dari biarawan yang telah meninggal untuk disatukan dijadikan kapel. Ada sekitar 5.000 tengkorak di kapel itu. Ya, jadi di Portugal ini, di Évora ini, mereka beranggapan bahwa biar di kapel itulah mereka bisa berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara mereka yang sudah meninggal dunia. Ya, berbicara tentang kapel ini adalah tempat beribadah umat Kristiani, terutama umat Katolik. Di sini, di kapel ini, orang akan bersekutu, berdoa, menyembah Tuhan. Nah, itu kapel. Dan saat ini saya ada di kapel Alusia. Kapel Alusia ini kapel Lucia. Ini adalah kapel milik pribadi dari keluarga Mas Teguh yang bertempat di Waringrejo. Nah, kapel ini masuk paroki Dirjo Dibaran. Dirjo Dipuran lingkungannya mana, Mas? Maria. Lingkungan Maria Regina ya. Ini adalah kapel pribadi, kapelnya tempat keluarga Mas Teguh ya. Salah satu prodiakon di gereja San Inigo di Jatipuran. Kalau kita bicara masalah kapel atau tempat beribadah orang-orang Katolik, kita pasti akan melihat pertama yang kita lihat adalah salib besar. Ya, salib besar. Setelah itu sebenarnya di bawahnya kan salib besar ada tabernakel atau kemah suci atau tempat tinggal Allah. Sebab di situ ada hosti, tabernakel. Nah, sebab di bawahnya ada altar. Itu kapel. Makanya di sini belum bisa saya anggap kapel karena tidak ada tabernakelnya. Tempat doa. Tempat doa ya. Tempat-tempat doa orang-orang Katolik itu pasti ada patungnya. Kita lihat di atas kanan kiri, ini juga ada patungnya, Mas, bisa di close. Ini patung Tuhan Yesus. Ini adalah patung, atau dalam bahasa Latinnya ada corpus. Corpus patung Yesus. Corpus. Itu juga ada patung Bunda Maria. Itu adalah corpus Bunda Maria. Salibnya juga ada corpusnya. Ada salib Tuhan Yesus. Nah, kalau kita berbicara di dalam 10 perintah Allah, hukum 10 perintah Allah yang turun kepada Musa, 10 perintah Allah ketiga apa? Jangan menyembah berhala, jangan menyembah patung. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya apakah orang Katolik menyembah patung? Tidak. Itu ada penjelasannya. Memang orang yang tidak Katolik memandang orang Katolik itu menyembah patung. Sebab ketika kita berdoa di depan patung. Tapi sebenarnya itu kita tidak berdoa kepada patungnya, tetapi kita berdoa kepada Allah. Cuma ketika kita akan berdoa, kita bisa memandang patung itu. Kita berdoa kepada Bunda Maria, melalui perantara Bunda Maria kita bisa memandang patung Bunda Maria. Sebab bagaimana? Sebab di dalam patung itu kita bisa melihat surga. Ya, sebab dengan melalui patung-patung ini kita bisa tahu bahwa surga itu benar-benar ada. Kenapa bisa begitu? Sebab Bunda Maria, Tuhan Yesus, saat ini mereka benar-benar ada di surga. Ya, jadi ketika kita melihat patung, kita bukan menyembah patung, tapi kita melihat kedalaman patung itu. Kedalaman patung itu ada apa? Ada surga. Patung bisa melihat kita
bisa membawa kita kepada surga. Artinya patung adalah jendela untuk melihat surga. Jadi umat Katolik itu, sekali lagi saya ngomong, umat Katolik tidak menyembah patung, tetapi umat Katolik berdoa di depan patung supaya sebelum kita berdoa kepada Allah, kita bisa melihat patung itu supaya kita semakin yakin bahwa tujuan doa kita itu benar-benar ada. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap tempat beribadah orang Katolik selalu ada patungnya. Kita kembalikan lagi kepada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah berkata, jangan menyembah patung, jangan membuat patung. 10 perintah yang ketiga. Kenapa orang Katolik membuat patung? Coba kita lihat ke kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal ke-25 ayat yang ke-18. Kita lihat kitab Keluaran pasal ke-25 ayat yang ke-18. Ini ketika Allah menyuruh Nabi Musa membuat bait suci, membuat kemah suci. Di mana ketika Allah menyuruh Musa membuat kemah suci, Allah juga menyuruh Musa untuk membuat patung kerub. Tahu kerub? Kerub adalah malaikat. Salah satu jenis malaikat yaitu kerubim. Kerubim itu adalah malaikat penjaga altar. Itu namanya kerubim, ya, patung kerub. 2 patung kerub. Coba kita lihat kitab Keluaran ayat yang kitab Keluaran pasal 25 ayat 18. Kitab Keluaran pasal ke-25 ayat yang ke-18. Saya bacakan ya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Artinya 2 patung malaikat dari emas. Ya, pertama. Lalu kau buatlah itu dari emas tempahan pada kedua ujung kutub pendamaian itu. Ya. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Artinya 1 kerub di ujung sini dan di ujung sana. Ya. Di ujung sebelah kanan dan di ujung sebelah kiri patung malaikat. Lalu seiras dengan tutup. Maaf Pak, tadi pasalnya berapa? Babnya? Itu introduksi Asman. Kalau kita Keluaran pasal 25 ayat yang 18. Saya lanjutkan ya. Yang ke-20, pasal yang ke-20 sekarang. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya. Coba kita lihat. Kerub-kerub itu malaikat itu, Musa disuruh Allah membuat patung malaikat yang sayapnya berkembang. Ya, kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Artinya apa? Pendamaian itu apa? Pendamaian itu adalah tempat di mana Allah akan turun. Jadi jelas di sini bahwa orang Katolik itu tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tapi patung-patung ini, sekali lagi kalau kita melihat kembali kepada kitab Keluaran, hanya untuk kebutuhan ibadah. Coba kalau kita melihat di Gua Maremojosongo, di ruang adorasi, sebelum kita masuk, ada kekuatan ini kan ada malaikatnya, ada itu Mas, ada patung malaikat. Nah itu diambil karena apa? Karena di ruang adorasi itu adalah tempat di mana Allah tinggal. Ada Sang Kristi di situ, ada tabernakel, ada kemah sucinya. Jadi intinya ketika kita membuat kemah suci, ketika kita membuat tempat ibadah, kita boleh membuat patung di situ. Tapi untuk apa? Untuk kebutuhan ibadah. Ya, jadi kalau ada yang protes orang Katolik menyembah patung, salah. Orang Katolik, sekali lagi, orang Katolik tidak pernah menyembah patung. Orang Katolik hanya berdoa di depan patung untuk melihat bahwa surga itu benar-benar ada. Yang kedua,
Orang Katolik kenapa membuat patung? Ya memang karena di Perjanjian Lama diperbolehkan membuat patung. Ya, di kitab Keluaran tadi loh. Ya, ketika Musa mau membuat kemah suci, mau membuat tabernakel, membuat tempat tinggal Allah, Musa harus membuat patung, 2 patung kerub, 2 patung malaikat. Ya, artinya Allah mengizinkan kita membuat patung untuk kebutuhan Dia, untuk kebutuhan penyembahan kepada Dia. Jadi begitu ya. Gimana Mas? Sudah. Oh sudah mudah ya. Ya. Saya kira itu, terima kasih teman-teman semuanya. Berkah dalam.